Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nichen Ria Pucantika, NIM 180555200133. Saya di sini di kelas praktik audit S1, program studi akuntansi Universitas Tiku Bank Unisbank Semarang. Tujuan video kali ini yang saya buat yaitu untuk memenuhi tugas praktik audit yang diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan ada dua kasus, yaitu yang kasus pertama ada pengujian substantif asuransi dibayar di muka, yang kedua ada pengujian substantif persediaan barang. Saya akan membacakan ilustrasi terlebih dahulu, yaitu Tristan CPA adalah seorang akuntan publik diminta melakukan pengujian substantif atas transaksi asuransi dibayar di muka dan persediaan barang yang tercatat di posisi keuangan dan laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal kasus pertama, yaitu PT Dana Adiwerna Kabupaten Tegal mencatat asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2019. Tercatat beban asuransi tersebut sebesar Rp126.913.576. Dan pada akhir tahun 31 Desember 2019 tercatat beban asuransi sebesar Rp31.111.101. Berikut ini hasil konfirmasi kepada perusahaan asuransi PT Fatrisal. Poin pertama,
asuransi kendaraan nomor polis AB 6048 R3 tanggal 28 Desember 2017, jangka waktu 3 tahun, preminya sebesar Rp7.666.712. Poin kedua, asuransi kebakaran gedung A, nomor polis 4628418001 tanggal 29 Agustus 2018 dengan jangka waktu 3 tahun dengan premi sebesar Rp20.770.740. Poin ketiga, asuransi kebakaran gedung B, nomor polis 4628418002 tanggal 30 Juni 2019 jangka waktu 3 tahun dengan premi sebesar Rp56.667.924. Poin keempat, asuransi pabrikasi nomor polis 60218049 tanggal 29 April 2018 jangka waktu 3 tahun dengan premi Rp17.889.300. Yang poin kelima, asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628418003 tanggal 30 Agustus 2019 jangka waktu 3 tahun dengan premi Rp51.128.868. Selanjutnya ada saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kebakaran pabrik A sebesar Rp18.536.179. Yang kedua, asuransi kebakaran sebesar Rp11.777.808. Yang ketiga, asuransi mesin pabrikasi sebesar Rp13.913.900. Pada kasus ini diminta yaitu selesaikanlah KKA D1 dan berikan usulan jurnal penyesuaiannya apabila terjadi selisih perhitungan beban asuransi antara auditor. Nah, selanjutnya ada rumus perhitungan dan catatan. Dari saya sendiri ada beban asuransi dan saldo akhir tahun yang diaudit. Untuk beban asuransi sendiri memiliki rumus pembayaran premi dibagi dengan jangka waktu, baru dikalikan dengan jumlah bulan pembebanan. Yang kedua ada saldo akhir tahun yang diaudit dengan rumus saldo akhir tahun sebelumnya dikurangi dengan beban asuransi. Untuk pembayaran premi sendiri, pembayaran premi itu sudah ditentukan di soal sebelumnya. Jangka waktu juga sudah ditentukan di soal sebelumnya. Dan jumlah bulan pembebanan itu juga sudah ada di soal sebelumnya, namun harus teliti dalam menghitung jumlah bulannya nanti. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan untuk mengisi tabel-tabel yang digunakan pada KKA D1 nanti. Dan saya juga memiliki catatan tersendiri untuk kasus KKA D1 ini. Jadi, pada saat pengisian kolom pembayaran premi di bagian tabel nanti, itu yang dicatat pada saat periode yang diaudit. Berikut ini yaitu tabel pada KKA D1 di PT Adiwerna yang kita audit yaitu 31 Desember 2019 dengan kolom yang terdiri dari 10 kolom, yaitu perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungjawaban, jumlah pertanggungjawaban, jangka waktu yang terdiri dari dan ke, kemudian saldo akhir tahun-tahun sebelumnya, kemudian pembayaran premi, terus beban asuransi, dan saldo pada akhir tahun 2019 yang kita audit ini. Ada tabel yang sudah ditampilkan, namun kita belum mengetahui angka-angka itu terdapat dari mana, asal-usulnya dari mana. Nah, pada video selanjutnya ini saya akan menjelaskan perhitungan pada kasus KKA D1 ini agar kalian juga paham asal-usulnya itu didapat dari mana, ketemunya segini, ketemunya segitu. Nah, mari kita simak.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan pada perhitungan di whiteboard, yaitu pada kasus 1 dan kasus 2, agar kalian pemirsa yang menonton lebih mudah memahami pada video sebelumnya, mendapatkan yang di tabel itu mendapatkan angka dari mana, caranya ini bagaimana, menghasilkan angka ini bagaimana. Nah, saya akan menjelaskan pada whiteboard ini agar kalian mudah memahaminya. Nah, pada yang kasus pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu kakak adik 1, asuransi dibayar di muka. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit pada tabel, namun tidak sepenuhnya. Kita selanjutnya akan membahas angka-angka yang di dalam tabel itu didapat dari mana, ketemunya ini dari mana. Nah, kita akan bahas di papan tulis ini agar kalian lebih mudah memahami. Dan yang perlu kita ingat, tadi kan ada beberapa catatan dan rumus juga untuk kasus kakak adik 1 ini atau kasus pertama ini, yaitu tadi ada beban asuransi dengan rumus pembayaran premi. Pembayaran premi ini sudah tertera di soal sebelumnya, jadi bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian dengan dibagi dengan jangka waktu, ini dibagi dulu, baru dikali dengan jumlah bulan pembebanan. Nah, jadi seperti ini. Pembayaran premi sudah tertera di dalam soal, dan untuk jangka waktu juga sudah tertera di soal, dan untuk jumlah pembebanan ini juga sudah ada di soal, namun kita perlu mengetahuinya secara detail, dan kita juga perlu mengetahui bagaimana perhitungan dalam jumlah pembebanan ini. Patokannya pada tahun yang diaudit, yaitu pada tahun 2019. Kita diaudit pada tahun ini. Nah, poin pertama saya akan jelaskan. Tadi kan ada beberapa poin untuk kakak adik 1 itu ada 5. Yang pertama itu ada asuransi kendaraan. Nomor polisnya AB 6408 R3. Untuk pembayaran premi sendiri tadi sudah tertera di soalnya, yaitu sebesar 17.666.712.000 rupiah. Dibagi dengan jangka waktunya itu juga sudah ada di soal, yaitu 3 tahun. Nah, 1 tahunnya itu kan 12 bulan, sehingga 12 bulan itu dikali dengan 3 tahun, berarti 12 kali 3, 36 bulan. Dikurung, baru dikali dengan jumlah bulan pembebanan. Nah, ini yang paling riskan untuk dihitung pada kalian, itu tuh kadang tuh salah menghitung jumlah pembebanannya. Nah, ini kan kita patokannya di tahun 2019. Nah, sedangkan yang di soal itu darinya tuh tanggal 28 Desember 2017, dan jangka waktunya kan tadi 3 tahun. Berarti 3 tahun itu 2017, 2018, 2019, 2020. Sedangkan kita yang diaudit itu tahun 2019, sehingga kita pada jumlah pembebanan ini kita menghitungnya full, karena tadi 3 tahun itu dia melebihi pada tahun yang diaudit, yaitu tahun 2019, sehingga kelebihan 1 tahun, sehingga yang ditulis cuman full 1 tahun di tahun 2019-nya, sehingga yang ditulis yaitu 12 bulan. Nah, hasilnya yaitu untuk yang ini dibagi ini, yaitu 490 742 dikali 12, sehingga ketemunya 5.088.904 rupiah. Nah, ini nanti yang dimasukkan pada beban asuransi pada kolom yang sudah tertera pada tabel sebelumnya, di tabel KKA di 1 ini.
Ini nanti nominal yang akan dimasukkan di dalam tabel tersebut di bagian beban asuransi. Sekarang kita pada poin kedua, yaitu asuransi kebakaran gedung A dengan nomor polis. Asuransi yang kedua yaitu asuransi kebakaran gedung A, nomor polis 4628 418001. Seperti tadi, rumusnya pembayaran premi dibagi dengan jangka waktu dikali dengan jumlah bulan pembebanan. Pembayaran preminya sendiri yaitu 20.770.740 rupiah dibagi dengan jangka waktunya itu sudah tertera di soal, yaitu 3 tahun, sehingga tadi sudah saya jelaskan 1 tahunnya 12 dikali 3 sama dengan 36 bulan dikali jumlah bulan pembebanan. Nah, ini juga riskan seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di jumlah pembebanan ini dari asuransi kebakaran gedung ini, dia di catatannya itu tanggal 29 Agustus 2018. Nah, kita tadi kan patokannya 2019. Nah, ini tadi kan jangka waktunya 3 tahun. Sehingga yang dihitung berarti tahun 2018 kan sudah, berarti 19, 20, 21. Nah, itu kan kelebihan 2 tahun. Tetap sama yang dihitung pada 1 tahun full di tahun 2019 ini. Sehingga tadi yang ini tetap 12 bulan. Seperti yang tadi. Sehingga hasilnya 20.770.740 dibagi 36 bulan ketemunya 576.965 dikali dengan 12 bulan dengan hasil 6.923.580.000. Nah, ini juga sama, nominal ini akan dimasukkan pada kolom beban asuransi di bagian KKA di 1 ini. Nah, selanjutnya ini pada poin ketiga, yaitu asuransi kebakaran gedung B. Asuransi kebakaran gedung B, nomor polis 4628418002. Pembayaran premi seperti tadi tinggal dimasukkan sesuai dengan soal, yaitu 56.667.924 dibagi dengan jangka waktunya itu 3 tahun, berarti sama kayak tadi 36 bulan. Nah, pada poin ketiga ini sedikit berbeda pada poin-poin sebelumnya, poin 1 ataupun poin kedua, yaitu pada jumlah pembebanan ini dia sudah dicatat pada tahun yang sudah diaudit, yaitu tanggal 30 bulan Juni 2019, sehingga kita langsung saja menghitung pada tahun tersebut. Tapi kan di situ pada tanggal 30 Juni, sehingga yang ditulis di sini itu mulai bulan Juli. Tapi di tahun 2019, tadi kan 3 tahun, berarti kalau 3 tahun itu kan sampai 2022 ya poin ini. 30 Juni itu di akhir bulan, sehingga yang ditulis di sini itu mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti yang ditulis di sini 6 bulan. Begitu. Yaitu ketemunya itu 9 juta, total dari ini 9.444.654 rupiah. Nah, nominal ini juga sama dimasukkan pada beban asuransi di tabel KKA di 1 ini. Begitu. Selanjutnya pada poin 4 ada asuransi mesin fabrikasi.
pabrikasi. Nomor polisnya 60 2180 49. Seperti tadi, seperti biasa dimasukkan nominalnya yaitu 17.889.300 rupiah dibagi dengan jangka waktu 36 bulan, berarti 33 tahun dikali dengan jumlah pembebanannya. Jumlah pembebanan ini yang dicatat pada awalnya yaitu tanggal 29 bulan April 2018 dan jangka waktunya 3 tahun, berarti sampai 19/20/21 pada tahun 2021. Nah, sama seperti poin 1 dan poin 2, kita patokannya pada tahun yang diaudit, tahun 2019, sehingga kita menghitung full pada tahun 2019 saja, yaitu sebesar 12 bulan. Nah, dimasukkan angkanya, totalnya sehingga 5.963.100 rupiah. Nominalnya dimasukkan pada beban asuransi. Poin kelima yaitu asuransi kendaraan kantor pusat. Kantor pusat, nomor polis 4628418003. Preminya dimasukin saja langsung 50 sesuai dengan di soal, 128.868 rupiah dibagi dengan jadi untuk jangka waktunya itu dari poin 1 sampai poin 5 itu sama semua, yaitu 3 tahun, berarti 36 bulan. Dan jumlah dikali dengan jumlah pembebanan. Nah, jumlah pembebanan ini hampir sama dengan caranya pada poin ketiga tadi. Nah, pada poin kelima ini dia dicatat pada tanggal 30 Agustus 2019. Nah, tadi kan patokannya di tahun 2019. Tadi kan ini kan di poin kelima sudah dicatat pada tahun yang diaudit di bulan Agustus, sehingga di bulan Agustus itu kan dia tanggal 30 berarti dia di akhir bulan, sehingga yang dicatat di awal akumulasinya di setelah bulan Agustus, berarti September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan dimasukkan di sini, 4 bulan. Sehingga totalnya ini semua jadi 6.347.652 rupiah. Nah, ini sama dengan poin-poin sebelumnya, dimasukkan pada beban asuransi untuk tabel nanti. Nah, untuk perhitungannya sudah selesai dari poin 1 sampai poin kelima. Saatnya kita ke tabel untuk KKA di 1 ini. Di sini ada tabel pada PT Adiwerna, asuransi dibayar di muka, kertas kerja D1 untuk kasus 1 yaitu asuransi dibayar di muka. Nah, untuk tabelnya sendiri terdiri dari perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungjawaban, jumlah pertanggungjawaban, JW itu jangka waktu, dan dari ke saldo di tahun sebelumnya, kemudian pembayaran premi, kemudian beban asuransi, dan saldo di akhir tahun yang diaudit yaitu tahun 2019. Untuk perusahaan asuransinya yaitu PT Dana Adiwerna, ini tulis di sini, dimasukin di sini, kemudian nomor polis sesuai dengan yang di soal tadi kan ada poin kelima, ada poin 1 sampai 5. Nah, itu dimasukin semua di sini. Saat yang pertama, yang kedua, 3, keempat, kelima. Nah, nomor polisnya saya lewati saja, langsung saja. Jenis pertanggungjawaban tadi kan yang soal poin pertama itu yaitu asuransi kebakaran, ditulis dimasukkan di sini asuransi kebakaran. Kemudian jumlah pertanggungjawabannya di soal itu kan nggak ada, berarti di strip. Kemudian JW kan tadi kan jangka waktu, darinya yang dicatat itu pada tanggal 28 Desember 2017. Jangka waktu 3 tahun berarti 28 Desember
2020. Tadi saldo di akhir tahunnya itu sudah diketahui di soal. Jadi di soal itu di tahun 2018 itu sudah diketahui, tapi enggak semua dari poin 1 sampai 5 itu diketahui. Jadi hanya beberapa saja yang diketahui, tapi tetap dimasukkan pada poin yang sudah ditentukan. Untuk ini yaitu sebesar 11.777.808. Kemudian pembayaran preminya itu karena dia pada tahun 2017 sehingga dia tidak dimasukkan, karena yang dimasukkan tadi kan saya sudah menjelaskan di bagian PowerPoint saya sebelumnya itu untuk catatan pembayaran premi sendiri yang dicatat itu pada tahun yang sudah diaudit, yaitu tahun 2019. Nah, kriterianya harus tahun 2019 yang harus dimasukkan di dalam sini. Karena ini tahun 2017 jadi itu enggak dimasukin. Nah, jadi ini di strip saja. Untuk beban asuransinya sudah saya jelaskan tadi yang pada video sebelumnya yang saya lingkari tadi, dimasukkan di sini yaitu sebesar 5.888.904. Nah, untuk saldo akhir tahun 2019 saya juga sudah memberitahukan di PPT sebelumnya, dan saya akan menjelaskan di video ini, yaitu dari saldo akhir tahun 2000 sebelumnya yaitu 2018 dikurangi dengan ini beban asuransi, sehingga ketemunya 588.904. Nominalnya sama ya, tapi tetap emang ini dikurangi ini, hasilnya ini. Kebetulan ini angkanya sama. Nah, seperti itu. Kemudian poin kedua yaitu nomor polis saya lewati, tapi ini wajib ditulis ya teman-teman, wajib ditulis karena sudah tertera. Untuk jenis pertanggungjawabannya juga harus ditulis, yaitu tadi asuransi kebakaran gedung A. Asuransi kebakaran gedung A. Nah, jumlah pertanggungjawabnya nggak ada di strip. Kalau memang tidak ada, ini di strip. Terus untuk jangka waktunya darinya itu tanggal 29 bulan 8 tahun 2018, sehingga di sini tanggal 29 karena 3 tahun 8, 19, 20, 21 berarti sampai tahun 2021. Untuk saldonya sendiri di tahun 2018, nah pada poin kedua ini juga sudah ditentukan, yaitu sudah dicatat di soal juga, yaitu 18.536.179.000. Untuk pembayaran preminya itu kan tadi saya sudah menjelaskan, karena di poin kedua ini tahun 2018 maka poin ini tidak memenuhi kriteria pada pembayaran premi, tidak boleh dimasukin ini, karena saya sudah menjelaskan tadi ini kan yang dimasukin itu pada tahun yang pada tahun yang sudah diaudit, yaitu tahun 2019. Nah, terus beban asuransinya sama yang sudah saya lingkari tadi, yaitu sebesar 6.923.580. Nah, ini dikurangi ini, hasilnya taruh sini, yaitu sebesar 11.599.599 rupiah. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu ada asuransi kebakaran gedung B. Ini wajib ditulis, ini wajib ditulis. Kemudian jumlah pertanggungjawabannya nggak ada, di strip saja. Untuk darinya itu catatannya ini tanggal 30 Juni bulan 6 tahun 2019. Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan, berarti kan 3 tahun sama 30 bulan 6 20 21 22 berarti sampai tahun 2022. Untuk saldonya
di poin 3 poin ini tidak dijelaskan pada soal, sehingga untuk saldonya ini di strip saja. Nah, untuk pembayaran preminya tadi kan saya sudah menjelaskan ini pada saat tahun yang diaudit. Nah, ini kan tahun 2019. Mereka poin ini memenuhi kriteria sehingga dicatat di sini, yaitu sebesar 56.667.924. Kemudian beban asuransinya seperti tadi yang sudah saya lingkari sebelumnya, 9444 kemudian ini dikurangi ini jadinya 47.223.270. Maaf, ini karena papan tulisnya kecil jadi tulisannya agak sedikit berantakan, tapi saya akan menjelaskan lebih detail tetepan. Nah, jadi seperti ini untuk pembayaran preminya itu 56.667.924 dikurangi dengan beban asuransinya tadi yang di video sebelumnya, yaitu 9.444.654 rupiah. Kemudian saldonya sehingga ini dikurangi ini jadi 47.223.270 rupiah. Kemudian untuk poin keempat sama ditulis ini enggak ada, di strip saja. Kemudian tanggalnya tanggal 29 April 2018, jangka waktunya 3 tahun sehingga tahun 2021. Ini kan saldonya ini jadi ditentuin di soal, yaitu 13.913.900. Nah, untuk pembayaran preminya dia tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria di strip. Kemudian untuk beban asuransinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya lingkari, yaitu 505.963.100 rupiah. Kemudian ini dan ini dikurangi ketemunya 7.950.800. Begini teman-teman. Nah, terus kemudian di poin terakhir tetap ditulis ini tidak ada, tidak usah dikasih, di strip saja. Kemudian tahunnya itu yang catat 30 bulan 8 tahun yang diaudit tahun 2019, dan 3 tahun berarti 30 bulan 8 tahun 2022. Nah, untuk saldonya ini di poin kelima tidak dikasih tahu sehingga di strip saja, langsung di strip. Kemudian untuk pembayaran preminya ini karena tahun 2019 ini memenuhi kriteria, ini harus dimasukin, yaitu 57.128.868 rupiah. Sehingga untuk beban asuransinya yang sudah tertera pada video sebelumnya, yaitu 6.347.652. Sehingga ini diurangi ini menjadi 50.781.216. Nah, seperti ini teman-teman. Maaf sedikit berantakan, tapi semoga Anda memahami. Dan kemudian ini dan ini di total untuk saldo tahun 2018 bayaran premi, beban asuransi, dan saldo tahun 2019 ini di total semua, sehingga ketemunya yaitu ini yang saldo ini 44.227.887 rupiah. Untuk pembayaran preminya totalnya 113.796.792.
Untuk beban asuransinya 34.567.890 rupiah. Dan pada saldo akhir tahun 2019 yaitu sebesar 123.456.789 rupiah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, pada kasus KKAD1 ini, pada kasus pertama KKAD1 ini terjadi koreksi selisih antara asuransi dibayar di muka dan beban asuransi, yaitu untuk asuransi dibayar di mukanya yaitu di muka dan yang dicatat oleh PT Dana dan dicatat oleh auditor, itu terjadi perbedaan atau terjadi selisih, yaitu sebesar dari PT Dana-nya itu sebesar 126.913.578 rupiah, sedangkan yang di auditor yaitu sebesar 123.456.789 rupiah, sehingga selisihnya 3.456.789 rupiah selisih. Nah, nanti ini akan menimbulkan jurnal asuransi, dan kemudian ada yang kedua yaitu beban asuransi. Beban asuransi PT Dana dari PT Dana-nya dan dari auditor, yaitu sebesar 31.111.101 rupiah, dan pada PT yang di auditor yaitu 34.567.890 rupiah, sehingga selisihnya yaitu sama dengan ini 3.456.789 rupiah. Nah, pada koreksi selisih ini akan menimbulkan jurnal penyesuaian, yaitu kita tulis dulu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya itu akunnya beban asuransi debit dan asuransi dibayar di muka kredit. Untuk nominalnya sendiri ini yaitu pakai yang ini sama, sebesar 3.456.789 rupiah. Ini jadi jurnal penyesuaiannya ini. Beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit sama angkanya 3.456.789 rupiah. Nah, sekarang kita akan membahas pada kasus kedua, yaitu persediaan barang. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu PT Dana Adiwerna Kabupaten Tegal mencatat persediaan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 7.666.666.678 rupiah. Berikut ini data yang diaudit. Yang pertama ada hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau stok opnam yang terdiri dari jenis persediaan, kuantitas, dan net realizable value. Untuk persediaan sendiri, jenis persediaan sendiri
ada 5 barang, yaitu kode B604 lemon, kuantitasnya terdiri dari 560 box dan net realizable-nya value-nya Rp3.889.223 per box. Yang kedua, barang kedua yaitu A601 Essence Coeration dengan kuantitas box 280 dengan net realizable value-nya 98.800 per botol. Barang ketiga A602 Essence Lemon dengan kuantitas box 340 dengan net realizable value 87.660 per botol. Yang keempat, barang keempat A603 Citron dengan kuantitas box 265 dengan net realizable value 76.767 per botol. Yang kelima, A604 Floral, kuantitasnya box terdiri 315 dan net realizable value-nya 54.400 per botolnya. Kemudian catatan pada kasus nomor 2, yaitu kode B604 Lemon, satu boxnya itu 20 botol, dan satu botolnya itu 2 ons. Yang kedua, yaitu kode A601 Essence Coeration, satu boxnya itu terdiri dari 20 botol, dan satu botolnya itu 5 ons, dan kode ketiga A602 Essence Lemon, satu boxnya itu 20 botol dan satu botolnya itu 5 ons. Dan untuk kode keempat A603 Citron, satu boxnya 25 botol dan satu botolnya 5 ons. Untuk barang terakhir, kode terakhir A604 Floral, satu boxnya 25 botol dan satu botol 5 ons. Nah, berikut ada voucher pembelian persediaan selama tahun 2019. Bisa dilihat ya teman-teman, ada supplier, tanggal penerimaan, keterangan, dan harga pokok. Itu untuk ketentuan kita mengisi pada perhitungan di video selanjutnya nanti. Dan pada kasus ini yang diminta yaitu kita membuat KKAC 1 dan menggunakan metode FIFO, kemudian kita berikan usulan jurnalnya apabila terjadi perbedaan perhitungannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungannya. Dan ada rumus perhitungan dan catatan pada kasus C1 ini. Untuk jumlah botol yang sudah tertera di tabel tadi kan ada jumlah botol, jumlah on, harga pokok per Juni, dan harga pokok persediaan. Nah, untuk jumlah botolnya sendiri itu dicarinya dengan rumus jumlah box dikali nilai per botolnya. Sedangkan ons yaitu jumlah botol dikali dengan nilai per onsnya. Sedangkan harga pokok per unit dan harga pokok persediaan nanti itu saya akan menjelaskan pada video selanjutnya. Dan pada catatan kasus C1 ini, yaitu pada pengisian kolom harga pokok per unit, yang dicatat itu nilai yang terkecil yang dicatat pada kolom tersebut. Nah, sekarang ada tabel KKAC 1. Untuk PT Adiwerna, observasi persediaan barang dan pengujian periode 31 Desember 2019. Untuk kolomnya terdiri dari jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, ons, harga pokok per unit, dan harga pokok persediaan. Selanjutnya, mari kita simak. Selanjutnya kita akan membahas pada kasus kedua, yaitu persediaan barang atau KKAC 1 tabelnya itu dan menggunakan metode FIFO. Untuk perhitungannya sendiri, untuk tabelnya itu kan terdiri dari, nanti saya jelaskan, yaitu saya beri gambaran saja, ada jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, ons, harga pokok per unit, dan harga pokok persediaan. Nah, berikut perhitungannya. Perhitungan dari poin-poin yang sudah ditentukan di soal perhitungan. Poin pertama itu pada kode B atau barang 604 lemon.
Nah, ini jumlah boxnya itu yaitu 250. Kemudian kita menghitung, kita melihat pada tabel yang sudah ditentukan, yaitu pada tabel voucher pembelian persediaan selama tahun 2019 di video sebelumnya, bisa dilihat di situ. Nah, kemudian yaitu yang ditulis tanggal 25 Juli 2025 bulan 12, yaitu sebesar unitnya 80 dikali 80 itu sesuai dengan yang di voucher pembelian itu, dikali dengan nominalnya itu sebesar 4.625.000 rupiah. Hasilnya kemudian 370 juta. 370 juta. Kemudian pada tanggal 25 bulan 6, yaitu sebesar, karena ini 250 sudah diambil 80, maka sisanya yaitu 170. Kemudian dikali 300.542.975, hasilnya 602.305.750. Nah, terus di di tanggal-tanggal awalnya atau di atasnya atau di bawahnya itu tidak ada lagi, berarti stop di tanggal 6. Kemudian dijumlah, ini 250, kemudian ini totalnya jadi 972.305.750. Nah, kemudian untuk menghitung kos ini kita harus mengetahui kolom-kolomnya ini terlebih dahulu untuk kita bisa menghitung pada nilai kosnya ini. Jadi untuk boxnya ini kan sudah tertera, yaitu 250 karena satu box sama dengan 20 botol, berarti kali 20 yaitu 5.000. Kemudian satu botolnya itu 2 ons, berarti ini 5.000 kali 2 yaitu 10.000. Kemudian untuk mencari nilai kos kita harus mengetahui pada per kolom-kolomnya ini terlebih dahulu untuk kita bisa menghitung pada nilai kosnya tersebut, yaitu nilai box ini sudah tertera di soal, yaitu 250 ini. Terus botolnya itu satu boxnya sama dengan 20 botol, berarti 250 dikali 20 yaitu 5.000. Kemudian satu ons, menghitung onsnya itu karena satu botolnya itu sama dengan 2 ons, maka 5.000 dikali 2 sehingga ketemunya 10.000. Nah, untuk mencari kosnya ini karena ininya per box, sehingga kita menghitung ininya dibagi dengan per box, yaitu 972.305.750 dibagi 250 sehingga ketemunya 3889223. Kemudian karena saya tadi di video sebelumnya sudah menjelaskan pada poin bagian harga pokok per unit itu karena dia yang dipilihnya yang terkecil, maka kalau ini sama tetap yang ditulis ini yang dimasukkan dalam harga pokok per unitnya ini. Selanjutnya perhitungan kedua, yaitu pada A601 Essen Coeration. Jumlahnya 280 box. Untuk menghitungnya ini yaitu dengan menggunakan metode FIFO pada tanggal 25 bulan 12, yaitu terdiri 80 unit dikali harganya itu 1.983.500.
Totalnya 158.680.000. Kemudian pada tanggal 25 bulan 8 ada 100 unit dikali 1963.750, sehingga 196.375.000. Kemudian ini kan masih kurang nih, masih kurang 100, berarti kita cari lagi. Kemudian ketemu di tanggal 25 bulan 6 ada 100. Jika di tanggal ini melebihi, semisal pada tanggal ini dicatat di soalnya itu 200, nah kita kan kurangnya 100, maka yang diambil tetap 100-nya aja. Jadi nggak sepenuhnya kita tulis 200 seperti itu. Semisal di soal 200 tapi kita kurangnya cuma 100, sehingga yang ditulis cuma 100-nya saja, seperti itu. Nah, dikali nominalnya 1.980.290 sama dengan 198.029.000. Totalnya ini 280. Totalnya 553.084.000. Untuk NRV sudah tertera di soal. Untuk NRV-nya itu yaitu 98.800. Nah, kita mencari kos karena kita belum mengetahui nilai ini, maka kita seperti biasa, seperti tadi, harus mencari nilai per box, botol, dan ounce. Nah, untuk boxnya tadi kan 280 dikali dengan 20 yaitu dikali dengan 20 yaitu 5.600. Kemudian ounce-nya, karena ounce-nya itu satu botolnya itu 5 ounce, maka 5.600 dikali 5 ounce ketemunya 28.000. Nah, karena NRV-nya ini per botol, patokannya di soal, maka nanti kita mencari kosnya ini dari nilai ini dibagi dengan ini, ketemunya 98.765. Nah, karena ini dengan ini yang kecil ini kosnya, maka bagian kos ini dicatat pada harga pokok per unit nanti di bagian tabel. Jadi ini yang dimasukin nanti. Jadi bukan ini, karena ini yang terkecil. Perhitungan poin ketiga atau soal ketiga yaitu barang A 602 esen lemon. Jumlah boxnya yaitu 340. Kemudian kita mencari pada voucher pembelian di video sebelumnya, yaitu pada tanggal terdiri dari tanggal 25 bulan 6 sebesar 80 dikali dengan 1.237.250 sama dengan ketemunya 98.980.000. Kemudian ketemu di tanggal 25 bulan 6 lagi, yaitu 100 dikali 1.294.280 sama dengan 129.428.000. Terus ketemu lagi di tanggal 25 bulan 3. Karena ini masih kurang 160, maka di sini tulis 160, sehingga 80 tambah 100 sampai ini ketemunya tetap ini sama, harus sama. Dikali
sesuai dengan nominalnya yaitu Rp2.297.745, ketemunya 367.639.200. Totalnya 596.047.200. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai NRV dan cost. Selanjutnya disambung dengan menghitung per box, per botol, ataupun per ounce. NRV-nya sudah ditentukan ya, seperti biasanya, yaitu 87.660. Nah, sekarang kita mencari nilai ini. Maka kita mencari nilai per box, per botol, dan per ounce. Box, botol, dan ounce. Untuk boxnya sendiri sama 340, karena ini juga patokannya per botol, maka nanti kita baginya per botol. Terus 340 dikali dengan 20, satu box sama dengan 20 botol, sehingga ketemunya 6.800. Kemudian satu botolnya sama dengan 5 ounce, 6.800 dikali 5 ounce ketemunya 34.000. Nah, kemudian untuk mencari cost, maka 596.047.200 dibagi dengan per botol, berarti dibagi dengan ini. Kemudian hasilnya 87.654. Nah, berarti yang kecil ini. Maka kita nanti tulisnya yang dimasukkan dalam harga pokok per unitnya yang ini. Poin keempat, semangat. Jadi untuk poin keempat itu barangnya A603 Citroen. Boxnya itu jumlahnya 265. Ditemukan pada tanggal 25 bulan 12, yaitu sebesar 60 dikali dengan 1.961.050. Ketemunya 117.663.000 rupiah. Kemudian di tanggal 25 bulan 8 ada lagi, yaitu sebesar 80. Nominalnya 1.781.250, ketemunya 142.500.000 rupiah. Kemudian ditemukan lagi di tanggal 25 bulan 6 sama dengan 125 dikali 1.987.347 rupiah. 1.987.357 rupiah. Ketemunya 248.418.375. Total ketemunya 508.581.375. Nah, kemudian seperti biasa mencari nilai NRV sesuai sudah yang ada di soal dan cost. Kita perlu mengetahuinya dengan mencari nilai box, botol, dan per ounce. Nah, untuk NRV-nya ini juga per botol yang sudah ditentukan yaitu 76767. Ini per botol. Sehingga nanti kita patokannya ini dibagi per botol. Box, botol, dan ounce. Untuk mencari nilai ini. Kemudian boxnya itu kan 265 sudah ditentukan karena satu box sama dengan 25 botol, sehingga ketemunya 6625. Untuk ounce-nya sendiri masih sama, satu botolnya sama dengan 5 ounce, maka ketemunya 33.125. Nah, kemudian ini dibagi dengan ini, ketemunya 76767. Nah, ini sama, berarti mereka sama-sama dimasukin di bagian harga pokok per unit, nominalnya ini sama seperti ini.
Poin kelima yaitu A604 floral. A604 floral. Dengan boxnya 315, kemudian ditemukan pada tanggal 25 bulan 8, yaitu sebesar 90 dikali 1 juta, ketemunya 90 juta. Kemudian ada lagi di tanggal 25 bulan 6 sebesar 50, nominalnya 1.855.400, maka ketemunya 92.770.000. Kemudian ada lagi di tanggal 25 bulan 3 yaitu sebesar 175 dikali 1.400.045 sama dengan 245.007.875. Totalnya 427.777.875. Seperti biasa kita mencari NRV, cost, dan harga per botol dan per ons. Untuk ini per botol sudah tertera yaitu 54.400, sehingga kita mencari per box botol ons. Boxnya 315 karena satu boxnya itu sama dengan 25 botol, sehingga ketemunya 7875. Kemudian satu botolnya sama dengan 5 ons, ketemunya 39.375. Nah, karena ini per botol maka kita pakainya patokannya ini dibagi ini, ketemunya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berarti yang dimasukkan pada kolom harga pokok per unit yaitu yang ini karena dia yang kecil dari 54.400. Nah, kemudian kita selanjutnya pada tabel KKAC1 PT Dana Adiwerna persediaan barang periode 31 Desember 2019 yang terdiri dari tabelnya itu jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per unit, dan harga pokok persediaan. Mari kita isi yaitu jenis persediaan sesuai dengan barang-barang yang sudah ditulis tadi, yaitu B604 lemon, boxnya itu tadi kan 250, terus botolnya tadi sudah kita tulis 500, kemudian onsnya 10.000. Kemudian harga pokok per unit tadi kan saya bilang kalau yang dimasukkan ini yang nilai terkecil, sehingga kalau di poin B itu kan di poin pertama ini kan dia sama, sehingga yang ditulis tetap sama 33.889.223. Untuk harga pokok persediaannya itu yang di bagian penjumlahan waktu perkalian tadi yaitu sejumlah 972 305 750. Kemudian untuk poin kedua yaitu ada barang A601 Essence Coiration sejumlah 280 box. A601 Essence Coiration 280, kemudian ini 5.600, kemudian ini 28.000, kemudian ini
yang terkecil 98.765, kemudian ini 553.084.000. Kemudian barang yang ketiga 602 Esen lemon. Essence lemon ini terdiri dari 340 box dan botolnya itu 6.800. Ini 34.000. Kemudian ini yang terkecil 87.654. Kemudian ininya 596.047.200. Selanjutnya A603 Citrun. Terdiri dari 265 box dan botolnya 6.625. Kemudian onsnya 33.125. Untuk harga pokok per unitnya karena sama yaitu 76.767, kemudian 508 375. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu A604 floral, yaitu boxnya 315 dan jumlah botolnya itu 7875. Kemudian onsnya itu jadi 39.375. Harga pokok per unitnya yang terkecil 54.321. Kemudian harga pokok persediaannya 427.875, sehingga totalnya ini yang harga pokok persediaan ini yaitu 3.057.796.200. Nah, ini pada kasus 2 ini juga memiliki koreksi selisih sama juga pada kasus 1, karena di koreksi ini pada PT Dana dan auditor juga sama-sama memiliki perbedaan, yaitu persediaannya pada PT Dananya itu sebesar PT Dana Adiwerna itu sebesar 7.666.678, sedangkan pada auditor tadi yang 3 miliar tadi 3.057.796.200, sehingga terjadi selisihnya yaitu 4.608.870.478, sehingga menimbulkan jurnal penyesuaian dengan akunnya. Debit kreditnya itu harga pokok persediaan dan persediaan barang.
Harga pokok persediaannya debit, persediaan barangnya kredit, nominalnya sebesar 4.608.870.478. Sekian video pemaparan pada soal kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 terdiri dari asuransi dibayar di muka, kasus 2 tentang persediaan barang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam perhitungan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe.